Deden Denny Wahyudin, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia Kabupaten Sukabumi atau yang lebih dikenal dengan APDESI, kini digadang-gadang mencalonkan diri dalam Pilkada Kabupaten Sukabumi 2024. Bagaimana Deden Denny Wahyudin melihat dinamika politik menjelang Pilkada di Kabupaten Sukabumi hingga saat ini? Kalau dilihat dari dinamika perpolitikan di Kabupaten Sukabumi ya, ini menurut saya luar biasa gitu kan ya. Artinya semua proses yang oleh semua calon sudah ditempuh, tapi sampai saat ini belum ada kejelasan gitu kan. Jadi dinamikanya itu sangat luar biasa gitu kan. Tapi harapan saya mudah-mudahan sih itu bisa dinamikanya bisa nanti lebih cepat lagi bisa terlihat gitu kan ya dalam menjelang pilkada ini gitu. Masyarakat Sukabumi tentunya memiliki beragam harapan terhadap sosok pemimpin yang akan membawa perubahan positif dan signifikan. Mengingat dinamika politik dan sosial yang semakin kompleks serta berbagai tantangan yang dihadapi, sosok pemimpin seperti apa dan bagaimana yang dibutuhkan oleh Kabupaten Sukabumi? Kalau melihat hari ini dari sudut pandang saya, sebenarnya kalau saya lihat ya, bahwa sosok yang memang benar-benar bisa memperhatikan masyarakat Kabupaten Sukabumi dalam berbagai hal. Karena yang saya alami hari ini sebagai kepala desa ya, sebenarnya banyak hal-hal yang memang di desa itu harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintahan. Jadi bukan hanya kegiatan dikatakan pemerintah Kabupaten Sukabumi ini sukses berhasil. Sebenarnya saya juga tidak tahu dari sudut pandang mana gitu kan ya. Yang sebenarnya harus bisa dilihat ke bawah gitu kan ya. Jangan melihat di tingkat atas saja, tapi harus benar-benar bisa melihat ke bawah bagaimana keadaan dan kondisi masyarakat. Jadi sudut pandang saya harus benar-benar hari ini seorang pimpinan itu harus mengerti akan keadaan. Kalau sudut pandang saya di desa, mengerti akan keadaan desa dan juga seluruh masyarakat yang ada di desa gitu aja. Deden, Ketua APDESI Kabupaten Sukabumi, nama yang kini sering disebut-sebut sebagai salah satu kandidat potensial untuk maju dalam Pilkada 2024. Bagaimana tanggapannya? Pertama mungkin saya bersyukur ya, kalau memang nama saya adalah salah satu kandidat memang di Pilkada Kabupaten Sukabumi yang mungkin juga ada di dalam kancah potensi-potensi hari ini. Pertama saya sangat bersyukur, mudah-mudahan hari ini bukan hanya hari ini saja, tapi kalau memang masyarakat memberikan kepercayaan kepada saya sangat luar biasa mungkin bagi saya itu kan. Ya mudah-mudahan ini bukan hanya bertahan hari ini saja gitu kan ya, tapi semakin hari masyarakat itu akan semakin percaya kepada saya untuk bisa ikut menjadi kontestan pilkada di Kabupaten Sukabumi. Sejauh mana persiapan dan kesiapan Deden untuk benar-benar maju dalam pilkada ini? Sampai detik ini, langkah-langkah konkret apa saja yang telah dilakukan untuk memastikan kesiapan tersebut? Kesiapan saya mungkin kalau kita dari awal sebenarnya kegiatan kita ini sudah beberapa tahun ke belakang ya. Artinya kita mempunyai konsep gitu kan ya. Ketika kita melaksanakan roadshow ke setiap daerah itu baik dalam event-event yang ada di desa-desa, artinya sudah dibangun dari awal gitu kan ya, konsolidasi dengan desa-desa dan seluruh masyarakat yang ada di desa-desa gitu kan ya, seperti itu. Jadi saat ini juga kami terus bersosialisasi dengan teman-teman kepala desa gitu kan ya. Artinya
saya juga selalu memberikan pemahaman kepada teman-teman, tolong perkenalkan saya kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sukabumi melalui jejaring teman-teman kepala desa gitu kan ya. Itu. Jadi saya masih terus berkonsolidasi, bersosialisasi supaya memang saya bisa dikenal oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi gitu kan ya. Kan mungkin ada yang belum tahu juga ketika memang hari ini Deden sebagai ketua Abdesi, Deden sebagai kepala desanya, dan juga masyarakat itu apa sih yang namanya Abdesi itu gitu kan ya. Yang pasti mungkin brand Deden hari ini adalah Abdesi yang tidak bisa lepas gitu kan ya, seperti itu. Sebagai Ketua Abdesi Kabupaten Sukabumi, keputusannya untuk terjun sebagai kontestan dalam Pilkada 2024 tentunya menarik perhatian banyak pihak. Dengan banyaknya calon potensial lainnya, tentunya keputusan untuk maju dalam Pilkada memerlukan pertimbangan matang. Apa modal utama yang membuatnya berani untuk maju dalam kontestasi ini? Sebenarnya modal saya adalah kekuatan yang saya sangat syukuri, artinya dorongan dari teman-teman kepala desa. Ketika mungkin di akhir kemarin 2022 pelaksanaan kegiatan Musrakercap menyepakati bahwa teman-teman mendorong saya untuk ikut di kontestasi Pilkada di tahun 2024. Artinya hari ini juga bukan semata-mata saya ambisi secara pribadi untuk ikut di kontestasi Pilkada, tapi dorongan teman-teman kepala desa yang mendorong saya untuk bersama-sama memperjuangkan ke depannya desa dan juga kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu ya. Jadi ketika hari ini harapan teman-teman dan harapan saya juga ketika saya mempunyai kebijakan di sana, mungkin orientasi kebijakan saya akan lebih tertuju terhadap kebijakan itu lebih mementingkan desa dan juga masyarakat yang ada di Kabupaten Sukabumi. Deden Denny Wahyudin, seorang kepala desa yang digadang-gadang akan maju dalam Pilkada 2024, tentu dihadapkan pada dilema. Beralih ke posisi lebih tinggi, berarti harus meninggalkan jabatan saat ini. Apa tanggapan Deden terkait situasi ini? Itu adalah sebuah konsekuensi politik ya. Ketika memang aturan harus dilaksanakan seperti itu, ya mungkin tahapannya harus kita lalui gitu kan, dan harus kita laksanakan. Seperti halnya ketika memang di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ketika memang kita harus ikut di kontestasi Pilkada dan disahkan menjadi calon tetap, berarti saya juga harus ikut mundur. Walaupun sekarang ada penambahan jabatan 2 tahun ya. Ya resiko kita harus mundur menjadi kepala desa definitif mungkin ya. Karena memang diaturannya seperti itu. Ya itu sebuah resiko yang harus saya tepati gitu kan ya, dan laksanakan itu. Pro dan kontra menjadi fenomena yang tak terhindarkan dalam setiap kontestasi politik. Banyak komentar yang beredar meragukan objektivitas Deden karena keterlibatannya dalam birokrasi dan abdesi. Bagaimana tanggapannya terhadap isu ini? Kalau berbicara isu, ya itu mungkin sudah di ketika kontestasi politik, dinamika politik berjalan, isu mungkin selalu ada aja gitu kan ya. Tapi saya tidak akan menanggapi lebih banyak lagi ya. Artinya nanti kita percayakanlah kepada masyarakat yang akan memilih gitu kan ya. Dukungan dari partai politik bukan hanya tentang simbol, tetapi juga tentang sumber daya, jaringan, dan kekuatan politik yang bisa dimobilisasi. Ketika seorang kandidat maju di pilkada, secara otomatis harus menggunakan kendaraan partai politik untuk mendapatkan dukungan. Dengan begitu, banyak partai politik yang sempat Deden sambangi. Partai politik mana yang akan maju di pilkada kali ini? Kalau saya mungkin konsolidasi dengan partai politik sudah kita jalani ya. Ada beberapa partai politik mungkin yang sampai saat ini kita lakukan komunikasi dan konsolidasi, seperti ada kita ke Partai Demokrat juga, ke Partai Gerindra juga,
ke partai P3 dan juga termasuk partai PKB saya gitu kan ya. Sudah kita berkonsolidasi. Ya mungkin kalau kita lihat sampai saat ini yang mungkin untuk partai politik yang nanti akan mengusung saya sampaikan saat ini mungkin kalau saya lihat 80% itu saya mungkin akan melaju dengan kendaraan P3 itu. Lantas kapan mandat itu akan keluar? Mandat itu akan keluar nanti, kan kalau mandat itu sekarang tidak bisa sendiri ya. Artinya harus berpasangan gitu kan. Jadi kalau misalkan kita sudah sepakat bupatinya, wakil bupatinya, misalkan saya sebagai wakil bupatinya, nanti kita harus disepakati dulu F1-nya itu siapa. Sebenarnya hari ini P3 itu sudah menunggu gitu kan ya, tinggal kita menunggu F1-nya itu siapa untuk bersanding dengan kita gitu kan ya. Itu seperti itu. Terkait calon kandidat dalam kontestasi politik yang akan datang, jika diambil dua nama, Asep Jafar dan Iyos Sumantri, kemungkinan terbesar dengan siapa Deden akan berkoalisi? Menurut saya semuanya juga punya peluang gitu kan ya, yang sama-sama. Karena menurut kajian saya gitu kan ya, dan teman-teman juga, ya Pak Iyos luar biasa gitu kan ya, Pak Asap juga luar biasa gitu kan ya. Kalau saya secara pribadi sebenarnya ditempatkan di mana saja siap-siap saja seperti itu gitu kan ya. Kalau saya secara pribadi itu aja. Jika berandai-andai, Deden Denny Wahyudin berpasangan dengan Iyos Sumantri atau Asep Jafar, persentase kemenangan dari sudut pandang Deden sebagai wakil bupatinya berapa persen bisa menjadi pemenang? Sebenarnya semua juga kan punya peluang untuk menang ya. Hanya tinggal ikhtiar saja gitu kan. Dan kalau saya secara pribadi dengan ikhtiar kita, ketika memang kita berpasangan dengan Pak Iyos, bahwa yakin bahwa mungkin kita juga akan berusaha untuk menang gitu kan ya. Jadi kalau saya berpasangan dengan Pak Iyos, saya yakinkan bahwa kita itu harus menang gitu kan ya. Seperti itu gitu kan ya. Tadi walaupun sebaliknya mungkin kan ya, saya kalau misalkan berpasangan dengan Pak Asep, saya harus meyakini bahwa saya juga harus menang gitu kan ya. Jadi seperti itu gitu kan ya. Jadi kalau dihitung-hitung bahwa ketika saya dengan Pak Asep harus menang, saya dengan Pak Iyos harus menang gitu. Koalisi partai politik dapat mempengaruhi kekuatan dan legitimasi calon dalam pilkada. Lantas bagaimana? Koalisi yang dibangun akan mempengaruhi kekuatan politiknya? Seberapa penting dan seberapa efektif koalisi partai politik pengusung nanti di Pilkada 2024? Sebenarnya partai pengusung itu kan menurut saya sangat dinamikanya nih, sebenarnya kan tahapan-tahapan di dalam kegiatan pilkada itu sebenarnya yang mungkin rawan itu tadi di koalisi partai dan pengusung partai gitu sebenarnya. Sebenarnya kalau itu sudah terjadi, endingnya mungkin kita nanti tinggal pelaksanaan bagaimana kita sosialisasi, bagaimana kita mengatur teknis pemenangan itu kan ya. Maksud saya dengan koalisi partai itu sangat vital sekali dalam unsur pemenangan juga gitu kan ya. Jadi bukan hanya mengandalkan relawan, tim pemenangan, tapi menurut saya koalisi partai juga sangat vital gitu kan ya. Artinya itu kan mesin partai gitu kan ya, yang mempunyai basis massa di setiap partainya itu masing-masing. Menurut saya itu harus memang benar-benar kita dalam berkoalisi itu harus benar-benar terkoalisikan dengan baik gitu kan ya. Dan partai-partainya juga saya harapkan nanti partai yang berkoalisi dengan saya, partai-partai yang memang benar-benar mumpuni gitu kan, yang bisa mendorong basis massa melalui partai-partainya itu sendiri gitu kan. Pesan apa yang ingin Deden sampaikan untuk seluruh peserta pemilu dan masyarakat sebagai pemegang hak pilih?
Eh, saya akan menyampaikan bahwa kepada seluruh kontestasi hari ini, kontestasi Pilkada 2024, kepada siapapun yang nantinya lolos untuk ikut kontestasi menjadi calon. Hari ini kan berubah calon ya, calon tetap. Mari kita berkontestasi itu dengan baik. Artinya kita berkampanye dengan happy, kita berkampanye dengan bergembira gitu kan ya, jangan saling menjelekan siapapun. Artinya semua ini yang ikut kontestasi adalah orang-orang terbaik Kabupaten Sukabumi. Jadi siapapun yang ikut kontestasi adalah orang terbaik yang memang harus kita bawa. Kita bangga mempunyai orang-orang terbaik yang itu di kontestasi pilkada gitu kan ya. Ending akhirnya kita berikan kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi. Biarkan mereka yang memilih mana yang terbaik di antara kontestasi-kontestasi yang ikut di pilkada tahun 2024 itu.